Pada zaman dahulu, di sebuah negeri bernama Nirwana, hiduplah suatu kaum yang hidup dalam kesesatan. Mereka menyembah berhala dan melupakan Tuhan yang sebenarnya, Allah yang Maha Penyayang. Tidak ingin membiarkan mereka terus dalam kebinasaan, maka diutuslah seorang nabi bernama Yunus bin Matta untuk membimbing mereka kembali ke jalan yang benar. Nabi Yunus datang kepada kaumnya dengan hati yang penuh cinta. Dengan lembut beliau berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, tinggalkanlah penyembahan kepada berhala. Kembalilah kepada Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Hanya Dia yang patut disembah." Namun, seruan Nabi Yunus tidak digubris. Kaumnya malah menertawakan dan mengejeknya. "Siapakah engkau ini, Yunus? Engkau hanya manusia biasa seperti kami. Jangan mencoba mengajari kami," kata mereka. Hari demi hari, Nabi Yunus terus berdakwah, tetapi mereka tetap menutup hati. Nabi Yunus merasa kecewa. Dalam kemarahan dan rasa putus asa, beliau memutuskan meninggalkan kaumnya. Beliau pergi tanpa menunggu izin dari Allah. Setelah meninggalkan kota Nirwana, Nabi Yunus menemukan sebuah kapal yang akan berlayar. Beliau naik ke kapal itu bersama para penumpang lainnya. Pada awalnya perjalanan mereka tenang, tetapi tak lama kemudian badai besar datang. Langit menjadi gelap, angin kencang bertiup, dan ombak menghantam kapal tanpa henti. Para penumpang ketakutan dan mulai berpikir bahwa badai ini adalah hukuman karena seseorang di kapal yang telah berbuat salah. Untuk mengetahui siapa yang menyebabkan kesialan ini, mereka mengundi nama-nama penumpang. Nabi Yunus keluar dalam undian itu. Awalnya mereka tidak ingin melempar Nabi Yunus ke laut karena melihat beliau sebagai orang yang soleh. Namun badai semakin dahsyat dan Nabi Yunus sendiri akhirnya menyadari bahwa badai ini adalah teguran dari Allah untuk dirinya. Dengan rela hati, Nabi Yunus berkata, "Lemparkanlah aku ke laut agar kalian selamat." Maka mereka pun melakukannya. Begitu Nabi Yunus jatuh ke laut, badai berhenti dan laut kembali tenang. Namun, inilah awal dari ujian besar bagi Nabi Yunus. Allah memerintahkan seekor ikan paus raksasa untuk menelan Nabi Yunus. Dalam kegelapan perut ikan itu, Nabi Yunus tidak mati, tetapi beliau tetap hidup. Bayangkanlah berada di dalam perut ikan yang sempit, gelap dan basah. Tidak ada udara segar, tidak ada makanan, dan tidak ada jalan keluar. Di dalam kesendiriannya itu, Nabi Yunus mulai merenung. Beliau menyadari kesalahannya karena telah pergi tanpa izin dari Allah. Hatinya dipenuhi penyesalan, dan beliau pun bersujud kepada Allah dalam kegelapan itu. Dengan penuh rasa tunduk, beliau berdoa, "La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntum minadzolimin." Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zolim. Doa itu diucap berulang-ulang dengan sepenuh hati. Nabi Yunus memohon ampunan dan berharap hanya kepada Allah untuk menyelamatkannya. Allah yang Maha Pengampun mendengar doa Nabi Yunus. Setelah 3 hari 3 malam berada di dalam perut ikan, Allah memerintahkan ikan itu
untuk memuntahkan Nabi Yunus ke daratan. Nabi Yunus terdampar di tepi pantai dalam keadaan sangat lemah. Kulitnya terluka karena asam lambung ikan. Tetapi Allah tidak meninggalkannya. Di tempat itu Allah menumbuhkan pohon labu yang besar dan rimbun. Daun-daunnya yang lebat melindungi Nabi Yunus dari panas matahari. Sementara buahnya yang kayak gigi membantu memulihkan kekuatannya. Setelah Nabi Yunus pulih, Allah memerintahkan untuk kembali ke nirwana. Kali ini Nabi Yunus pergi dengan hati yang lebih sabar. Beliau kembali kepada kaumnya yang ternyata telah mengalami perubahan. Saat Nabi Yunus meninggalkan mereka dulu, mereka menyadari kesalahannya dan mulai bertobat. Mereka meninggalkan berhala-berhala mereka dan berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari azab. Ketika Nabi Yunus tiba, beliau disambut dengan penuh kehangatan. Kaum nirwana akhirnya beriman kepada Allah. Dan Allah menghindarkan mereka dari hukuman yang sebelumnya akan menimpa mereka. Kisah Nabi Yunus adalah pengingat bagi kita semua tentang kesabaran, pengakuan atas kesalahan dan kekuatan doa. Tidak peduli seberapa besar dosa kita, Allah selalu membuka pintu ampunan bagi hambanya yang bertobat dan tulus.